Berikut ini saya sampaikan hasil diskusi tentang strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD bersama beberapa guru di SD Negeri Lemah Rubuh. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, dengan PPDB ya kita bisa mengobservasi dan mengetahui latar belakang siswa dan juga minat bakat serta hal-hal mendasar dari siswa tersebut. Ya, menurut saya dengan PPDB kita itu bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dengan adanya PPDB kita bisa mengenal peserta didik dengan alasan dengan adanya peserta didik yang kita lakukan atau PPDB itu kita bisa mengetahui daripada identitas siswa, identitas keluarga maupun kemungkinan besar juga lingkungan di mana anak-anak peserta didik kita itu tinggal. Jadi lebih luas lagi dan kita akan lebih tahu juga masalah identitas keseluruhan dari siswa. Ya. Menurut saya iya, kita dapat mengenal peserta didik melalui PPDB karena pada masa PPDB itu sekolah akan mengumpulkan biodata dan data-data siswa mulai dari data siswa sendiri, kemudian data keluarga, data tempat tinggalnya di mana, jadi minat bakatnya seperti apa juga, jadi kita sebagai guru bisa mengetahui, mengenal peserta didik. Apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Di PAUD, anak diperkenalkan huruf dan angka ya, tanpa harus dipaksakan untuk menguasai kemampuan calistung. Nah, dampaknya apabila anak dipaksakan untuk menguasai calistung, maka nanti anak akan merasa bosan bahwa di mindset mereka pembelajaran itu adalah hal yang membosankan. Selain itu, nanti dampak kedepannya anak akan mempunyai kemampuan membaca tetapi tidak gemar membaca karena mereka menganggap bahwa membaca itu adalah sesuatu yang membosankan. Tes Kalistung itu diberikan di awal itu akan berdampak pada siswa karena siswa apabila dites di awal itu akan membuat siswa itu berpikiran kalau pembelajaran di masa yang akan datang itu adalah pembelajaran yang membosankan karena di awal sudah diminta untuk berpikir dan dites. Pada mulanya masuk sekolah pertama aja sudah kita harus berpikir, terlebih dari anak yang baru masuk itu bukan dari TK. Kalau TK aja masih ada pengalaman, kemungkinan hitung secara sangat sederhana. Tapi kalau dari keluarga itu kan anak belum tahu apa-apa, jadi akan menjadikan anak itu mungkin momo atau malah merasa takut di SD. Lebih baik untuk masuk SD tidak adanya tes calistung. Tes calistung itu satu, mungkin anak yang benar-benar tidak bisa, belum mengenal huruf sama sekali dan belum mengenal angka sama sekali, mungkin dia pertama akan minder dan dia cenderung akan menjauh dari teman-temannya yang sudah bisa gitu. Tapi dampaknya yang pertama mungkin dia akan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tes calistung itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Sekolah akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Pada masa awal sekolah, kalau dahulu namanya MOS, kalau sekarang MPLS, itu anak diajarkan atau diperkenalkan untuk mengenal lingkungan sekolahnya. Nah, ini agar anak lebih percaya diri dan membangun jiwa untuk bekerja sama. Nah, selain itu, di awal pembelajaran mungkin bisa dilaksanakan asesmen di luar kemampuan calistung, ya, di luar kemampuan tes lisan dan tes tertulis. Selain itu, memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi awal, yaitu mungkin dengan permainan, bekerja sama,
atau permainan membangun kepercayaan diri, dan juga dengan memberikan laporan hasil belajar secara menyeluruh. Menurut saya tes Kalistung itu bisa diganti dengan pengenalan terhadap siswa, bisa melalui seperti yang diungkapkan oleh Pak Dery, pengenalan. Nah, di awal itu bisa melalui pembelajaran atau games yang menarik agar siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran ke depan. Cara yang lain itu bisa ditempuh mungkin karena adanya anak mungkin dari lulus TK itu masih mengiang di benaknya itu adanya permainan, lah lebih baik dialihkan ke kemungkinan bisa melalui ya permainan. PAUD itu lebih banyak bersosialisasi, bermain dengan teman-teman. Jadi untuk pada awal pembelajaran di SD, terutama kelas 1 yang baru masuk, itu kita bisa menyampaikan kepada peserta didik tentang permainan-permainan yang menyenangkan. Meskipun itu pelajaran, kita bisa menampilkan dengan sebuah permainan atau gambar yang seru, atau kita bisa juga mengenal peserta didik dengan bukan hanya tes Calistung saja, karena dalam kecerdasan itu bukan hanya dia bisa membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga bisa misalnya disuruh menggambar atau mengenal hewan-hewan, mengenal lingkungan sekolah, mengenal bapak ibu guru yang akan mengajar. Demikian diskusi kami tentang mengapa tidak ada tes Calistung pada saat PPDB. Semoga video ini bermanfaat.